Sahabat Urban Journey, tahukah kamu bahwa dahulu Nabi Musa alaihissalam pernah berdoa dan memohon untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ia pergi ke puncak gunung dan berdoa di sana supaya permohonan untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung dikabulkan. Namun apakah yang akan terjadi? Mampukah Nabi Musa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Simak kisah lengkapnya. Yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan sebarkan sebagai amal jariah Anda. Pada suatu ketika Nabi Musa telah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau naik ke Gunung Sinai setelah beliau menyempurnakan 40 malam yang diisi dengan puasa dan beribadah sendirian di atas gunung itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman dan menurunkan kitab Taurat kepada beliau. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun sangat rindu untuk melihat wajah sang kekasih yang telah berkata-kata kepadanya, wajah Rabb-Nya. Kemudian Nabi Musa berdoa dan memohon kepada Allah, "Ya Rabb, perlihatkanlah dirimu kepadaku, agar aku dapat memandang engkau." Kemudian Allah menjawab, "Wahai Musa, engkau sekali-kali tidak akan mampu melihatku, tetapi arahkanlah pandanganmu ke gunung itu. Maka jika ia tetap pada tempatnya, engkau dapat melihatku." Setelah mendengar permintaan Nabi Musa itu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai putra Imran, sesungguhnya tidak akan ada yang sanggup untuk melihatku, kemudian ia mampu untuk tetap hidup." Nabi Musa berkata, "Ya Rabb, tidak ada sesuatu pun yang menyekutuimu. Sesungguhnya melihatmu dan kemudian mati itu lebih aku sukai daripada aku terus hidup tanpa melihatmu. Ya Rabbi, sempurnakanlah nikmat, anugerah dan hikmatmu kepadaku dengan mengabulkan permohonanku ini, setelah itu aku rela mati." Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah, meriwayatkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui Nabi Musa ingin dikabulkan, maka Allah berfirman, "Pergilah engkau dan lihatlah batu di atas puncak gunung itu. Duduklah engkau di atas batu itu. Kemudian aku akan menurunkan bala tentaraku kepadamu." Dan ketika telah sampai di puncak batu tersebut, maka Allah pun menurunkan bala tentaranya, para malaikat hingga langit ketujuh untuk menampakkan diri kepadanya. Diperintahkan para malaikat penghuni langit untuk menampakkan diri di hadapan Nabi Musa alaihissalam sambil mengeraskan suara tasbih dan tahlil. Mereka bagaikan suara petir yang menyambar-nyambar. Kemudian para malaikat penghuni langit kedua diperintahkan menampakkan diri dengan warna dan bentuk yang beraneka ragam. Mereka bersayap dan memiliki raut muka, di antaranya ada yang berbentuk seperti singa. Para malaikat mengeraskan suara-suara tasbihnya. Mendengar teriakan-teriakan tersebut, Nabi Musa merasa takut dan kemudian berkata, "Ya Rabbi, sungguh aku menyesal atas permohonanku. Apakah engkau berkehendak untuk menyelamatkanku dari tempat ini?" Kemudian pimpinan dari kelompok malaikat tersebut berkata, "Hai Musa, bersabarlah atas apa yang engkau minta. Apa yang engkau lihat ini baru sebagian kecil saja." Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para penghuni langit ketiga turun. Lalu keluarlah malaikat-malaikat yang tak terhitung jumlahnya dengan aneka ragam bentuk dan warnanya. Ada yang seperti api yang menjilat-jilat. Mereka memekikkan tasbih, tahlil dengan suara hiruk-pikuk menggelegar. Nabi Musa semakin berputus asa. Dan kelompok malaikat tersebut berkata, "Wahai Musa, bersabarlah hingga engkau tidak akan sanggup lagi untuk melihatnya." Kemudian para penghuni dari setiap langit turun satu persatu. Semua malaikat tersebut bergerak maju, sambil cahayanya menyambar semua mata yang ada. Mereka datang dengan membawa tombak yang sangat panjang dan lebar. Tombak-tombak itu bagaikan api yang bersinar terang benderang melebihi sinar matahari. Nabi Musa pun menangis dan meratap, "Ya Rabbi, ingatlah aku. Jangan engkau lupakan diriku. Aku adalah hamba-Mu. Aku tidak mempunyai keyakinan bahwa aku akan selamat dari tempat ini. Jika aku keluar, maka aku akan terbakar. Jika aku masih di sini, maka aku akan mati." Pimpinan para malaikat pun berkata, "Wahai Musa, nyaris dirimu dipenuhi ketakutan dan nyaris hatimu terlepas. Tempat yang engkau gunakan untuk duduk adalah tempat yang akan engkau pergunakan untuk melihat Rabb-Mu." Kemudian turunlah malaikat Jibril, malaikat Mikail dan Israfil, beserta malaikat penghuni langit ketujuh, termasuk Al-Arsy dan Al-Kursi. Mereka secara bersama-sama menghadap kepada Nabi Musa seraya berkata, "Wahai orang yang terus-menerus salah, apa yang menyebabkanmu naik ke atas bukit ini? Mengapa engkau memberanikan diri meminta Rabb-Mu untuk dapat melihatnya?" Nabi Musa pun bergemetar seluruh tubuh, hingga kedua lututnya seakan-akan luruh dari persendian. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat itu, maka ditampakkanlah tiang-tiang penyangga Al-Arsy. Lalu Nabi Musa bersandar pada salah satu tiang tersebut, sehingga hatinya tenang. Malaikat Israfil pun berkata, "Hai Musa, demi Allah, kami ini sekalipun pemimpin para malaikat. Sejak kami diciptakan, kami tidak berani mengangkat pandangan mata kami ke arah Al-Arsy. Karena kami sangat khawatir dan sangat takut kepada Rabb. Mengapa engkau berani melakukan ini, wahai hamba yang lemah?"
Setelah hatinya tenang, Nabi Musa menjawab, "Wahai Israfil, aku hanya ingin mengetahui akan keagungan wajah Rabbku yang selama ini aku belum pernah melihatnya." Kemudian Allah SWT menurunkan wahyu kepada langit, "Aku akan menampakkan diri berajali pada gunung itu." Maka bergetarlah seluruh langit dan bumi, gunung, matahari, bulan, semua alam semesta, neraka, surga dan para malaikat, semua bersungkur sujud, sementara Nabi Musa masih memandang ke arah gunung itu. Ketika Allah akan menampakkan setitik dari cahayanya di atas gunung, maka hancur lululah gunung itu. Dan seketika Nabi Musa alaihissalam jatuh pingsan tak sadarkan diri. Nabi Musa seakan-akan mati karena pancaran cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Lalu Nabi Musa terjatuh dari batu itu, dan batu itu sendiri terjungkal terbalik menjadi semacam kubah yang menaungi Nabi Musa supaya tidak terbakar cahaya. Setelah itu, Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk membalikan batu itu dari tubuh Nabi Musa. Setelah tersadar, Nabi Musa bersabda, "Maha suci Engkau, aku sungguh bertaubat kepadamu, dan aku adalah orang yang pertama kali beriman." Quran Surah Al-A'raf. Nabi Musa pun berkata, "Saya beriman bahwa sesungguhnya tidak ada seorang pun yang mampu melihatmu ya Allah kecuali ia akan mati." Demikianlah kisah singkat Nabi Musa alaihissalam yang ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takkan ada yang sanggup dan mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali atas izinnya. Jika kamu suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga sebarkan sebagai amal jariah Anda. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.